Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai asam dan basa. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai teori asam basa. Yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius, yaitu seorang ahli kimia dari Swedia mengemukakan tentang teori asam dan basa. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan asam dalam air tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Ya, kemudian menurut Arrhenius, asam adalah zat yang larutannya dalam air dapat memberikan ion hidrogen atau ion hidronium atau zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion H dalam air. Kemudian asam terdiri dari asam lemah dan asam kuat. Contohnya asam kuat adalah HCl, kemudian asam lemah adalah HF. Ya, selanjutnya asam yang dalam larutan banyak menghasilkan ion H+ disebut asam kuat, sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh asam disebut valensi asam. Contohnya misalnya HXA. XH itu valensi asam, kemudian ClX- itu ion sisa asam. Satu molekul asam yang dalam pelarut air dapat memberikan satu ion H+ disebut asam monoprotik, dan yang dapat memberikan dua ion H dalam larutannya disebut asam diprotik, sedangkan jika 3 ion H+ disebut asam triprotik. Ya, selanjutnya basa, yaitu zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidroksida. Ionisasi itu terurai menjadi ion-ionnya. Ya, selanjutnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah spesies yang memberikan proton. Jadi senyawa yang mengandung hidrogen dengan unsur yang memiliki bilangan oksidasi +1 bisa menyumbangkan proton H+ terhadap senyawa lain. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton, atau bisa dikatakan asam Bronsted-Lowry itu donor proton, kalau basa Bronsted-Lowry itu akseptor proton. Jadi asam Bronsted-Lowry itu memberikan H+, kalau basa Bronsted-Lowry menerima H+. Begitu ya. Contohnya misalnya HCl tambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Nah, HCl itu sebagai asam. Kenapa? Karena dia memberikan H-nya ke H2O. Kemudian H2O itu sebagai basa. Kenapa? Karena dia menerima H+ dari HCl, jadi H3O. Nah, selanjutnya H3O menjadi asam. Kenapa? Karena dia memberikan H-nya ke Cl. Nah, selanjutnya Cl itu jadi basa. Kenapa? Karena dia menerima H dari H3O, sehingga jadi HCl. Jadi bolak-balik reaksinya. Begitu pula dengan CH3COH sebagai asam karena dia memberikan H+ ke H2O. Nah, H2O sebagai basa karena menerima H+ dari CH3COH dan sebaliknya. Ya, selanjutnya teori asam basa menurut Lewis. Asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron dari senyawa lain sehingga membentuk ikatan kovalen koordinat. Sedangkan basa adalah senyawa yang memberi pasangan elektron. Nah, di sini contoh daripada teori asam basa Lewis, di mana contohnya adalah H2O plus HCl menjadi H3O plus Cl-. Di mana H2O adalah sebagai basa Lewis. Kenapa basa? Karena di sini H2O menerima H+ dari asam Lewis. Kemudian HCl itu karena memberikan H+ ke H2O, jadi dia sebagai asam Lewis sehingga terbentuk H3O plus Cl- ya. Nah, yang bawah itu sama dengan yang atas, tetapi plusnya yang dari O tadi menjadi plusnya di luar kurungnya.